Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo, sahabat kepo sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, terhindar dari COVID-19 dan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat kepo sekalian, akhir-akhir ini operator sekolah, guru dan tenaga pendidikan masih galau dengan datanya di Dapodik. Mereka khawatir tidak bisa update Dapodik. Mereka khawatir tidak bisa login Dapodik. Mereka khawatir datanya tidak bisa diperbaiki lagi. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini keluar kabar bahwa akun PTK akan di-cleansing. Bahwa email akan diverifikasi. Nah, dan itu sudah menjadi kenyataan. Ya, begitu Dapodik rilis kemarin, maka akun-akun yang ganda itu langsung dilakukan cleansing oleh pusat. Terus email-email yang tidak ganda di blast ke email masing-masing, dikirimin verifikasi. Nah, yang sudah melakukan tinggal tunggu emailnya terverifikasi atau tidak. Nah, yang kena cleansing juga sebenarnya tidak harus pusing karena ada prosedur-prosedur yang bisa dilalui untuk melakukan verifikasi emailnya dan untuk memperbaiki akun penggunanya. Jadi saya rasa tidak harus terlalu khawatir. Nah, video ini memang harusnya keluar 1 minggu yang lalu, ya. Cuma karena proses editing yang agak lumayan banyak, ya, akhirnya agak sedikit terhambat. Tapi tidak masalah. Mudah-mudahan video ini masih bisa membantu teman-teman operator dan guru sekalian yang masih dalam keadaan kebingungan. Kali ini saya menerima curhatan dari seorang kepala sekolah lagi, ya, dari seorang kepala sekolah yang bingung kenapa akun pengguna itu harus di-cleansing. Apa manfaatnya buat mereka? Bagaimana kabarnya Pak Wakeh? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas. Kenapa nih? Kelihatannya muram sekali. Raut mukanya itu asem, gak enak dilihat ini. Iya nih, Mas. Sedang pusing saya. Bingung bagaimana kalau akun saya kena cleansing dan gak bisa login ke info GTK. Nanti saya tidak bisa cek info GTK. Kalau tidak valid datanya kan jadi tidak bisa terbit KTP saya. Oh, itu masalahnya. Masalah cleansing pengguna ya? Iya, Mas. Pusat ada-ada aja bikin kerjaan. Pak Wake memang bikin akun penggunanya pakai email siapa? Pakai email saya sendiri atuh, Mas. Mas ini menghina saya ini, Mas merendahkan Mas. Gini-gini juga saya tidak buta-buta amat dengan teknologi. Wah, maaf Pak. Tidak ada maksud begitu. Kan banyak tuh Pak, guru-guru yang sebenarnya paham dengan email dan sebagainya. Gadget itu udah ya jadi makanan sehari-hari lah. Nah, tapi untuk Dapodiknya diserahkan ke operator sekolah semua. Akhirnya emailnya pakai email orang lain. By the way, Pak Wake ngajarnya berapa sekolah memang? Saya cuma ngajar di satu sekolah saja, Mas. Dari dulu. Kalau itu sih saya pikir aman, Pak. Begini ya, Pak. Kalau data Bapak cuma 1, tidak pernah ada 2, terus emailnya juga email aktif yang digunakan, dijamin akun Bapak tidak akan dihapus. Alhamdulillah. Jadi aman ya, Mas. Aman, Pak. Tapi Nah, tapi apalagi nih, Mas? nanti Bapak harus lakukan verifikasi. Verifikasi emailnya. Siap, Mas. Kapan, Mas? Nah, setelah diverifikasi, barulah nanti email itu statusnya terverifikasi dan dianggap aktif. Ngomong-ngomong, sebenarnya cleansing itu buat apa sih, Mas? Begini Pak, misalkan ada guru mengajar di 2 sekolah atau lebih. Misalkan guru yayasan lah ya, guru yayasan yang besar yang memiliki sekolah dari jenjang TK, SD, SMP, SMA. Nah,
Guru ini mengajar di 3 jenjang tersebut. Ya, dia ngajar di SD, dia ngajar di SMP, dia ngajar di SMA. Karena dia guru olahraga. Boleh nggak, Pak? Kalau dia ngajar di SD, SMP, SMA sebagai guru olahraga. Boleh atuh, Mas. Betul sekali, boleh. Tidak dilarang. Walaupun sekarang dibatasi di non-induk cuma 6 jam. Jadi guru itu harus pilih di mana dia induknya. Di SD kah, di SMP kah, atau di SMA. Nah, kalau dia memilihnya di SD, maka dia hanya boleh ngajar di SMP dan SMA sebanyak 6 jam. Ya, kalau 6 jam di 2 tadi berarti ya SMP 3, mungkin di SMA 3, atau SMP 2 di SMA 3, atau sebaliknya. Pak Wake ingat nggak kapan Dapodik mulai ada? Kalau tidak salah tahun 2011. Pada awal kelahiran Dapodik, data guru siapa yang entry? Operator sekolah di sekolah masing-masing. Nah, kalau guru olahraga yang tadi saya contohkan mengajar di 3 jenjang, SD, SMP, dan SMA, maka yang masukin datanya siapa? Masing-masing jenjang entry, Mas. Betul. Koreksi dikit. Pada tahun 2012, Dikmen belum ada Dapodiknya. Dikmen menggunakan Dapodik baru sekitar 2015-2016. Sampai sekarang. Jadi Dikmen belum entry datanya. Betul nggak? 2011. Tapi 2015 Dikmen juga ngentri datanya. Jadi guru tersebut terdata di 3 sekolah. SD, SMP, dan SMA. Betul, Mas. Betul. Datanya diisi oleh operator SD dan operator SMP. Kemudian diisi juga oleh operator SMA. Jadi data guru tersebut ada 3. Betul nggak? Betul, Mas. Tapi kan datanya sama. Memang datanya sama. Tapi ID-nya di sistem berbeda. Karena pada saat operator ngentri datanya, dia akan dibuatkan ID baru. Terus di SD dia di-entry-kan, maka dia punya ID 1. Di SMP dia di-entry-kan, maka dia punya ID 1. Jadi udah 2 ID nih. Di SMA dia dibuatkan lagi, maka jadi punya 3 ID. Jadi satu orang guru punya 3 ID. Terus misalkan guru tersebut melakukan updating data. Tapi berkasnya cuma diserahkan ke operator SD. Karena dia merasa di SD lah sekolah induknya. Nah, apakah di SMP dan SMA akan berubah berkasnya? Akan berubah datanya? Ya tidak, Mas. Tentunya tidak. Ya kan? Datanya bisa sama nggak? Ya tidak, Mas. Tidak akan sama. Jadi satu orang punya 3 data yang berbeda di Dapodik. Ini karena masing-masing sekolah mengentri. Nah, ke depan data guru itu kan harus dikelola oleh gurunya sendiri. Terutama data-data pribadi seperti data-data riwayat pendidikan, riwayat KGB, riwayat kenaikan pangkat, riwayat istri, dan sebagainya. Nah, kalau dia memiliki 2 data, data mana yang harus dia update? Tapi apa hubungannya dengan akun pengguna? Kalau cuma itu kan bisa saja di merger langsung datanya di server. Betul sekali, Pak. Merger. Itu bisa dilakukan merger di server. Tapi Pak Wake bisa bayangin nggak? Sistem harus pilih data yang mana? Yang SMP atau yang SD? Dari 3 juta guru lebih, yang double begitu lumayan banyaknya. Saya pilih yang data SD lah. Bagaimana sistem membedakannya? Di sistem data tersebut ada 3 recordnya. Oh, gitu ya. Kalau yang dipilih data SMP bagaimana? Datanya tidak lengkap. Karena update data terakhir yang lengkap justru ada di SD. Oh, gitu ya. Nah, untuk memastikan bahwa sistem mengambil data yang benar adalah dengan tanda keaktifan akun pengguna tersebut. Tapi gawatnya, akun pengguna yang menggunakan email tersebut ada 2 email yang sama. Bahkan 3 email yang sama. Jadi sistem harus bagaimana? Pilih salah satu. Kembali ke awal lagi. Bagaimana kalau justru salah pilih? Iya. Untuk itulah maka akun pengguna yang emailnya lebih dari 1 akan dibersihkan semuanya. Oh, apakah harus buat email baru, Mas? Logikanya tidak perlu, Pak. Jika email tersebut hanya digunakan oleh 1 orang saja,
dan emailnya aktif, tidak perlu buat email baru. Karena udah jelas, emailnya cuma satu. Tapi kalau satu email dipakai oleh banyak orang secara arisan, lebih baik dibuatkan baru untuk masing-masing gurunya. Sekarang ini kan kebanyakan orang sudah menggunakan Android, Pak. Android kan daftarnya harus pakai email. Ya, pakai Gmail lah ya. Nah, gunakan email itu sebagai email pengguna. Jadi praktis. Jadi kalau ada kiriman email dari pusat, maka dia bisa langsung baca di HP-nya. Iya Mas, tapi saya tetap belum paham gunanya buat apa. Oke Pak. Jadi Pak Wake sudah tahu kan data guru tersebut ada berapa? Ada 2 Mas, di SD dan SMP. Nah, dengan dihapusnya akun pengguna yang emailnya ganda, maka si guru masukin emailnya lagi kan? Betul Mas. Itu kan jadi repot Mas. Yang dia masukin di dua-duanya atau hanya di salah satu, Pak? Salah satu atuh Mas. Kalau dua-duanya nanti datanya double lagi. Berarti guru tersebut harus memilih yang mana yang akan digunakan datanya. Yang di SD atau di SMP? Atau yang di SMA? Betul nggak? Betul Mas. Dengan memilih salah satu data tadi, maka secara tidak langsung si guru menandai bahwa datanya yang aktif yang akan digunakan adalah data yang dimasukkan emailnya. Terus gurunya melakukan verifikasi email. Email terverifikasi, maka data gurunya diaktifkan. Yang tidak verifikasi email, data gurunya jadi tidak aktif. Karena yang SMP tidak isi email, maka datanya jadi tidak aktif. Karena yang SMA tidak isi email, maka yang SMA datanya jadi tidak aktif. Yang SMP dan SMA lakukan tarik ulang data guru tersebut yang sudah terverifikasi. Dengan langkah ini, maka si guru tidak lagi menggunakan data yang berbeda di SMP, SD, dan SMA. Datanya jadi tunggal, satu. Jadi data guru tersebut semua mulai dari SMP dan SMA, SD, sama. Begitu ya Mas. Tapi tetap saja Mas. Saya belum paham. Begini Pak Wake, di dalam sistem, masing-masing guru itu memiliki identitas sendiri. Kalau ada dua datanya, maka dia punya dua identitas. Kalau dia satu datanya, dia punya satu identitas. Jika dia punya dua identitas, maka harus dijadikan satu. Dengan satu identitas saja akan memudahkan dalam proses. Misalkan untuk validasi info GTK, menghitung JJM, dan sebagainya. Info GTK akan mulai menggunakan identitas guru sebagai penghubung antara data. Selama ini kan pakai NUPTK. Nah, celakanya penulisan NUPTK ternyata ada yang berbeda-beda saat dia punya dua data misalnya. Ini kejadian saat buka info GTK, hasil yang didapat berbeda antara dibuka langsung dengan login PTK dan dibuka lewat manajemen Dapodik atau dibuka dengan manajemen Simtun. Dengan hanya satu identitas, maka diharapkan semuanya kompak mengeluarkan informasi yang sama. Jadi guru tidak akan terkendala. Selain itu, saat gurunya mau memperbaiki data, dia cukup perbaiki di satu akun saja. Maka datanya akan update di semua jenjang. Rekap jam mengajar juga jadi mudah. Penghitungan kebutuhan guru di setiap sekolah jadi lebih mudah. Pemetaan distribusi guru bisa terpantau. Nah, akhirnya SKTP jadi tidak masalah. Wah betul-betul itu yang penting Mas. SKTP terbit. Cukuplah Mas, belum paham juga tidak apa-apa. Yang penting akun pengguna saya tidak terhapus karena saya cuma punya satu akun di sekolah yang sama dari tahun 2012. Tidak pernah selingkuh di sekolah lain. Oke Pak, siap. Ayo makan dulu Mas. Makan apa Pak? Dari tadi belum disuguhin apa-apa. Oh iya Pak, untuk manfaat cleansing pengguna ini, nanti penggunaannya banyak Pak. Terutama setelah email masing-masing pengguna yang sudah unik tadi dilakukan verifikasi. Nah, email yang sudah terverifikasi akan banyak kegunaannya. Apa saja Mas? Misalkan info GTK. Tidak harus buka info GTK langsung di website. Tapi datanya
hasil validasinya akan dikirimkan ke gurunya masing-masing sesuai dengan email yang mereka miliki. Walaupun mungkin tidak semua guru langsung di email. Ya, yang di email cukup yang belum valid. Yang sudah valid nggak perlu. Selain itu, Mas, Buat yang belum sertifikasi, bisa saja kepesertaan dikirim langsung lewat email mereka. selain itu, Mas, Kelulusan sertifikasi, pengumuman kelulusannya sampai status penerima energinya lewat email guru juga bisa. Mungkin. selain itu, Mas, Data update terbaru diinfokan lewat email juga. Itu juga mungkin. wah menarik nih, terus Mas. Status pencairan mulai dari proses sampai keluar SP2D-nya. Iya. Terus apa lagi, Mas? Masih banyak, Pak. Yang saya juga belum kepikir apa lagi manfaatnya. Yang pasti, email jika sudah terverifikasi akan sangat membantu dalam proses pemberian informasi. Nah itu, Mas. Itu, Mas, verifikasi email. Kenapa email perlu diverifikasi? Cleansing pengguna dengan verifikasi email itu saling berkaitan, Pak. Jadi tidak bisa dipisahkan terlalu jauh. Seperti Romeo dan Juliet. Nah, tadi kan sudah saya jelaskan tentang cleansing pengguna. Tujuannya adalah untuk membuat pengguna itu unik. Sehingga tidak ada satu guru yang memiliki lebih dari satu akun pengguna. Begitu juga OPS yang merangkap guru. Harus bedakan antara akun Dapodik dengan akun pengguna pribadi. Jadi harus dipisahkan mana akun kerjaan, mana akun pribadinya. Tidak bisa lagi ada istilah Dapodik adalah saya dan saya adalah Dapodik. Nah, bagaimana kalau penjelasannya nanti aja, Pak? Tidak usah dari awal, Mas. Jelaskan saja verifikasinya bagaimana. Jadi begini, Pak Wake. Pertama-tama akun pengguna yang ganda, aneh dan tidak standar email, yang juga tidak aktif, oleh admin Dapodik akan di-cleansing, dibersihkan. Tidak dipilih salah satu, tapi akan dihapus semuanya. Kenapa dihapus semua, Mas? Kenapa tidak pilih salah satu saja? Tidak, Pak. Sebab kalau dipilih salah satu, jika pilihannya benar, datanya akan bagus. Tapi jika pilihan yang salah, bagaimana? Nah, data yang kena cleansing akan diumumkan ke pengguna. Admin dinas akan dapat daftar akun pengguna yang dihapus. Dinas bisa saja mengumumkan akun yang kena hapus dan mengganti dengan akun pengguna yang baru. Yang sesuai dengan ketentuan tentunya. Ingatlah Pak Wake, di dinas itu hubunginya admin Dapodik. Jangan tukang kopi. Terus, operator sekolah juga bisa melihat daftar GTK yang kena cleansing dengan masuk ke manajemen sekolah di halaman sp.datadik.kemdikbud.go.id. Operator sekolah bisa melihat mana guru-gurunya yang terkena cleansing. Nah, akun-akun yang kena cleansing wajib dibuatkan akun baru. Kemudian, tugas gurunya yang melakukan verifikasi. Guru dan tendik dapat melakukan verifikasi pada laman ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Cek menu biodata guru. Kemudian klik tab akun. Kemudian verifikasi email. Kemudian tunggu email masuk dari pengelola Dapodik. Kalau sudah masuk kode verifikasinya, masukkan kode verifikasi tersebut ke dalam verifikasi email pada laman individu GTK. Selesai deh. Gampang kan? Terus yang tidak kena cleansing harus verifikasi email juga tidak, Mas? Harus, Pak. Sebab walaupun emailnya tidak ganda dan aktif, tapi belum tentu punya si gurunya. Dengan verifikasi, maka bisa dipastikan emailnya aktif dan milik si guru masing-masing. Oh, prosedurnya seperti apa? Prosedurnya tidak jauh beda dengan yang kena cleansing. Cuma tidak perlu buat akun baru. Email-email yang sudah unik akan dikirimkan email oleh pengelola Dapodik secara bersama-sama. Bless, ya. Nah, guru-guru yang merasa emailnya sudah benar, silahkan cek emailnya masing-masing. Di dalam email itu ada link verifikasi. Klik link tersebut, kemudian isikan verifikasi nick-nya juga. Kemudian buka laman individu GTK yang
Alamatnya di ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Lihat status akunnya. Akun sudah terverifikasi. Cukup cuma itu. Kalau yang dapat email blast. Nah, tapi jika ternyata tidak dapat email blast dari pengelola Dapodik, kita juga bisa melakukan verifikasi mandiri. Langkahnya hampir mirip dengan sebelumnya. Pak Wakil login ke laman individu GTK. ptk.datadik.kemdikbud.go.id. Kemudian Pak Wakil cek menu biodata. Klik tab akun, pilih verifikasi email. Jika emailnya belum terverifikasi. Kalau sudah terverifikasi ya tidak perlu verifikasi lagi. Kemudian server akan merespon dan memberikan umpan balik dengan mengirimkan kode verifikasi ke email Pak Wakil. Pak Wakil kemudian buka emailnya. Kalau emailnya lama datangnya, Pak Wakil harus sedikit bersabar. Biasanya karena permintaan verifikasi pada awal-awal seperti ini banyak sekali, harus dapat merespon 4 juta lebih guru dan tendik. Setelah Pak Wakil dapat email, kemudian Pak Wakil login ke laman individu GTK, ptk.datadik.kemdikbud.go.id, masuk pada menu verifikasi dan masukkan kode yang terdapat pada email balasan dari tim Dapodik tadi. Server akan mengecek kode yang dimasukkan tadi valid atau tidak. Kalau valid, statusnya terverifikasi. Selesai. Tidak sulit ternyata ya. Tidak sulit, Pak. Yang sulit itu adalah kemauan guru dan tendik untuk melakukannya. Nah, buat sahabat kepo sekalian, biarkan guru dan tendik mandiri melakukan apa yang menjadi haknya. Verifikasi email adalah hak mereka. Jangan diganggu. Operator sekolah boleh membantu, tapi bukan menggantikan, tapi tidak mengerjakan. Hanya membantu. Biarkan mereka berkuasa terhadap data mereka sendiri. Akhirnya, mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Salam satu data. Semoga kita selalu terhindar dari COVID-19. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepo.